Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aufan Nur Hakim, NIM 202151174. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat skema jaringan untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komputer. Berikut videonya. Pertama, saya akan menambahkan server terlebih dahulu. Di sini saya menambahkan dua server, yaitu yang pertama adalah server DNS, di mana nantinya server ini akan menyediakan DNS. Kemudian yang kedua adalah server IP DHCP. Setelah itu saya akan menambahkan switch sebagai penghubung atau distributor untuk mengirimkan atau menyambungkan antara server dengan endpoint. Setelah menambahkan switch, saya di sini menambahkan endpointnya, yaitu PC. Di sini saya membuat dua PC untuk testing server DNS dan kemudian 3 PC untuk testing server IP DHCP. Setelah kita menambahkan device-nya, kemudian kita akan menghubungkan suatu device dengan device lainnya dengan menggunakan kabel, karena kita hubungkan secara fisik terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kabel strike karena kategori atau klasifikasinya antar device berbeda, yaitu server dan switch. Di sini saya menyambungkan antara switch dengan endpoint atau PC. Kita hubungkan juga untuk server IP DHCP, sama dengan menggunakan kabel strike. Setelah secara fisik sudah terhubung antara server, kemudian switch sebagai distributor, dan sudah tersambung juga di endpoint atau PC, sekarang kita akan mengkonfigurasi agar suatu device dapat berkomunikasi dengan device lainnya. Kita konfigurasi terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita akan menghubungkan antara switch satu dengan switch lainnya. Di sini saya menggunakan kabel cross karena klasifikasi device sama, yaitu antara switch dengan switch. Kemudian kita konfigurasi terlebih dahulu server DNS. Di sini saya mengisikan IP servernya, itu 192.168.17.1. Kemudian kita enter dan subnet masknya akan terisi secara otomatis. Setelah mengkonfigurasi IP address, sekarang kita akan ke service, kemudian kita konfigurasi DNS. Sini kita DNS bernama www.dns.com. Kemudian untuk addressnya kita samakan dengan IP address pada server. Setelah itu kita dapat update, dan jangan lupa kita on-kan DNS service. Setelah semua sudah dikonfigurasi pada server, kita keluar, kemudian kita konfigurasi pada endpoint atau PC. Kita menuju ke IP configuration. Di sini kita harus menginputkan atau masukkan IP yang berbeda. Kita tambahkan satu saja, di sini jadi 17.2. Yang tadi 17.1 untuk server. Kemudian kita enter dan subnet mask akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita konfigurasikan juga untuk DNS servernya, yaitu kita masukkan sama seperti IP atau alamat domain tadi, yaitu
17.1. Setelah semua sudah terkonfigurasi, kita close dan kemudian kita melakukan pengecekan. Untuk pengecekan ada dua alternatif, yaitu kita dapat menggunakan alternatif yang pertama, yaitu dapat mengklik icon amplop di sini, kemudian kita kirimkan dari server dan kita terima melalui endpoint atau PC. Nah, jika sudah ada indikator successful di sini, maka itu bertanda bahwasanya antar device server dan PC sudah dapat berkomunikasi. Untuk alternatif yang kedua, kita dapat menggunakan command prompt, kemudian kita ping, diikuti dengan IP yang sudah kita masukkan pada server, yaitu 168.17.1. Kita enter. Jika command prompt tidak menunjukkan timeout ataupun error, maka artinya sudah dapat berkomunikasi antara endpoint dengan server. Setelah kita melakukan pengecekan pada IP address atau komunikasi antar device, kita juga dapat melakukan pengecekan pada DNS. Kita buka web browser, kemudian di URL kita inputkan saja IP terlebih dahulu. Nah, sudah terakses dan muncul halaman webnya. Sekarang kita coba untuk nama domainnya, mengakses web menggunakan nama domain www.dns.com. Dan sudah kita dapat go, maka akan muncul halaman web. Di sini artinya DNS pada server sudah dapat kita akses melalui domain yang sudah kita definisikan di awal. Oke, untuk server DNS sudah dapat berkomunikasi dengan PC pertama dan domainnya juga dapat diterima oleh PC pertama. Sekarang kita menuju ke PC kedua. Sama juga kita konfigurasi dulu IP-nya. Jika tadi 2, sekarang kita inputkan belakangnya 3. Setelah itu kita dapat mengisikannya di sini ataupun di sini. DNS servernya 17.1 karena server yang kita definisikan tadi atau alamat domainnya 17.1. Oke, setelah semua sudah terkonfigurasi, setelah itu kita coba untuk melakukan pengujian atau pengecekan dengan klik icon amplop, dikirim dari server, kemudian apakah dapat diterima. Dan di sini ada indikator successful, artinya antara server dengan PC yang kedua sudah dapat berkomunikasi. Setelah itu kita juga dapat melakukan pengecekan melalui command prompt. Di sini kita dapat menuliskan perintah ping 92.168.17.1 dan kita tunggu. Jika hasilnya tidak timeout atau error, maka artinya antar server dan device endpoint atau PC sudah dapat berkomunikasi. Setelah itu kita juga harus melakukan pengecekan juga terhadap DNS yang sudah kita definisikan. Kita isikan terlebih dahulu untuk alamat IP-nya. Nah, untuk alamat IP sudah dapat diakses, yang menandakan bahwasanya halaman web sudah terbuka. Kemudian kita inputkan di sini sesuai domain dns.com, dan kita enter. Nah, di sini halaman juga terbuka, yang mengartikan bahwasanya antara server domain atau server DNS sudah dapat berkomunikasi dengan endpoint. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server IP DHCP. Kita klik servernya, kemudian desktop, bagian desktop kita IP configuration. Di sini kita paste saja menambahkan IP-nya, karena di sini tadi sudah 1, 2, 3, sekarang kita isi 4 di sini. Kita enter dan subnet masknya akan tersebar otomatis. Jangan lupa untuk mengisi default gateway. Nah, kita akan menggunakan DHCP nantinya, disamakan dengan IP address.
Setelah itu kita masuk ke service, kemudian DHCP. Di sini jangan lupa kita on kan. Nah, di sini sudah terisi otomatis sesuai yang kita isikan. Dan jangan lupa disamakan, yaitu kita isi 4. Di sini 254. Kemudian jika dirasa sudah sesuai, kita dapat mengklik save. Tapi di sini kita akan melakukan sedikit perubahan, yaitu DNS server. Untuk DNS server di sini kita harus mengisikannya sesuai dengan server DNS, yaitu 17.1, karena sesuai dengan server DNS yang di awal, agar kita dapat mengakses domain yang sudah kita definisikan di server tersebut dan tidak mendefinisikan DNS baru di sini. Jika dirasa sudah sesuai, kita dapat mengklik save. Sudah berhasil. Kemudian kita close saja jika sudah dirasa selesai. Oke, sekarang kita ke IP configuration untuk PC atau endpoint. Kita klik DHCP. Nah, di sini DHCP request successful. Artinya mengindikasikan bahwasanya DHCP sudah dibuat secara otomatis melalui server yang sudah kita buat di awal. Oke, untuk melakukan pengujian kita juga dapat melakukan alternatif seperti yang di awal. Gunakan ping, kemudian 192.168.17, kemudian 4. Nah, sudah dapat berkomunikasi antara server DHCP dan endpoint atau PC yang pertama untuk DHCP. Setelah itu kita dapat melakukan juga dengan menggunakan amplop, icon amplop di sini. Kita klik, kemudian nah di sini sudah ada indikator successful. Setelah itu kita juga dapat melakukan pengujian DNS yang sudah kita definisikan, www.dns.com. Nah, di sini sudah dapat diakses tanpa kita definisikan DNS ulang di server kedua. Untuk server IP DHCP khusus, untuk server DNS juga khusus DNS. Nah, jika dns.com sudah dapat diakses, tentunya menggunakan alamat IP dari server DNS pun juga bisa. Kita keluar dulu agar hasilnya valid. Seperti ini. Nah, sudah terbuka untuk halaman webnya. Nah, setelah itu kita konfigurasikan juga di PC yang kedua dan yang ketiga untuk testing server DHCP, IP DHCP. Ini kita klik DHCP, maka IP akan dibuat secara otomatis. Kita lakukan pengujian kembali. Keempat, karena server IP DHCP berhasil, artinya sudah dapat berkomunikasi. Kemudian kita lakukan pengujian juga terhadap DNS-nya, www.dns.com. Di sini juga berhasil. Untuk PC yang kedua testing server IP DHCP. Sekarang kita masuk ke PC yang terakhir, IP configuration. Kita klik DHCP dan akan dibuat secara otomatis. Setelah itu kita close, kita lakukan pengujian ping 92.168.17 dan 4 juga sudah dapat berkomunikasi. Sekarang kita lakukan pengujian DNS servernya, www.dns.com, juga sudah bisa berkomunikasi dengan server DNS. Nah, untuk dibaliknya kita lakukan pengujian kembali dengan amplop antara server dan PC kedua, kemudian PC ketiga kita
testing server IP DHCP. Nah, di sini sudah ada indikator successful semua dan mengindikasikan bahwa kesimpulannya semua PC atau endpoint di sini sudah dapat mengakses server DNS atau domain dapat diakses. Kemudian server DNS menyediakan domainnya. Dan di sini server yang kedua yaitu server IP DHCP, dia mengkonfigurasi IP DHCP dan jika diterapkan di endpoint, diklik DHCP atau tidak manual, maka akan mengenerate secara otomatis IP DHCP. Sekian skema jaringan untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komputer pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok. Alhamdulillah.